Selamat datang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cantika Lesya Arda Nugroho. Nah, pada kali ini saya mau menjelaskan mengenai vektor pada bidang ruang pertama. Nah, pada vektor pada bidang ruang pertama nanti kita akan belajar apa aja sih? Yang pertama, nanti kita akan belajar mengenai perkalian vektor dengan skalar. Yang kedua, akan mempelajari tentang perkalian vektor dengan vektor. Dan yang ketiga, nanti kita akan mempelajari tentang proyeksi vektor. Yuk, kita langsung lihat. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang perkalian vektor. Yang pertama itu perkalian vektor dengan skalar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan skalar itu? Nah, skalar itu bisa berupa angka 1, 2, 3, maaf ya tulisannya jelek, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat dengan contoh di sini. Ada suatu vektor U yang dikalikan dengan K. K ini merupakan bentuk dari skalar. Nah, perkalian ini menghasilkan sebuah vektor baru yaitu vektor V. Sebagai contoh, kita bisa lihat di sini diketahui suatu vektor V sama dengan 2i tambah 1j kurangi 3k. Nah, kita disuruh mencari berapa sih 3 dikali dengan vektor V. Nah, sekarang kita mau nyari tahu nih, berapa sih 3 dikali dengan vektor V itu? Nih, caranya gampang banget teman-teman. Jadi, dari vektor V ini, kita kalikan aja dengan 3. Maksudnya gimana sih? Nah, ini aku tulisin ya, semuanya aku nih. 3 dikali dengan vektor V itu sama dengan 3 dikali 2i ditambah 3 dikali 1j dikurangi 3 dikali 3k. Nah, ini berapa sih hasilnya? Udah kelihatan kan ya teman-teman? Ini sama dengan 6i ditambah 3j dikurangi dengan 9k. Nah, udah deh ketemu jawabannya. Nah, kalau misalnya angkanya bukan 3, angkanya mau 10, mau 2, mau 5, sama aja teman-teman. Nanti tinggal diganti aja deh angka-angka yang di sini. Nanti kita tinggal ganti angka-angka yang di sini. Dengan kalau misalnya kita mau cari 5 dikali V, 2 dikali V, 10 dikali V, ini aja teman-teman kita ganti. Angkanya dengan angka yang diminta. Gitu. Nah, oh ya, ini udah ada ya teman-teman untuk jawaban yang tulisannya lebih jelas lagi dan tertata rapi. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ini kita akan belajar mengenai perkalian antara dua vektor. Yang pertama ada operasi titik atau dot product. Nah, untuk rumusnya itu kayak gini ya teman-teman. Nih. Ini bacanya A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali dengan cos theta. Nah, cos theta-nya itu berapa sih? Nah, untuk theta sendiri itu merupakan sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Untuk gambarnya ini ya. Jadi, ini kalau di sini kan ini contohnya pakai vektor U sama V tuh. Jadi di sini berarti theta itu sudut antara vektor U sama vektor V. Kita bisa lihat ini vektor U-nya ke sana, vektor V-nya ke sana. Nah, sudutnya itu ada di sini. Itu yang kita masukkan dalam perhitungan di sini. Nah, ini kita lanjutin ya, teman-teman. Ini ada catatan buat materi di atas. Yang pertama, ketika dua vektor yang dikalikan sama, maka hasilnya adalah 1. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, kalau ada dua vektor yang dikalikan itu sama kan jadi saling berhimpit. Nah, kata saling berhimpit di sini tuh maksudnya nih, misalnya ada vektor ke sana. Nah, itu vektor i ya, misal ini vektor i. Nah, ada lagi vektor ke sana. Itu juga vektor i. Nah, udah segaris dan sama lagi vektornya. Dan juga kalau udah garis lurus gini antara dua garis yang sama-sama, arahnya sama, panjangnya sama, kan udah jelas banget kan di situ sudutnya pasti 0. Nah, itu kenapa
Di sini kita masukin sudutnya adalah 0. Nah, seperti yang kita tahu juga, cos 0 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, yang kedua, ketika vektor-vektor yang dikalikan saling tegak lurus, maka hasilnya 0. Tuh, gimana tuh maksudnya? Nah, tadi kan rumus sebelumnya, dari kalau ada dua vektor dikalikan pakai dot product, nah hasilnya gimana? Kalau misalnya ada vektor A sama B, kan nanti jadi A B cos theta. Ini kan teman-teman. Nah, sedangkan kalau tegak lurus, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Nah, seperti yang kita tahu, cos 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi berapapun vektornya, berapapun panjang vektornya, kalau kita kalikan sama 0, hasilnya adalah 0. Jadi itu kenapa ada catatan yang kedua ini. Ketika vektor-vektor yang dikalikan saling tegak lurus, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk yang terakhir, hasil operasi titik adalah skalar dan sifatnya komutatif. Skalar itu maksudnya kayak tadi ya teman-teman, jadi hasilnya tuh selalu angka yang genep kayak 1, 2, atau mungkin 1,5, itu mungkin. Jadi bentuknya bukan bentuk vektor kayak 1i tambah 1j kayak gitu, bukan kayak gitu ya teman-teman. Dan juga sifatnya tuh komutatif, jadi mau dibolak-balik itu hasilnya tetap sama. Nah, ini ada catatan selanjutnya, lanjutan dari atas. Yang pertama, definisi lain di mana A sama dengan A1I tambah A2C dan B sama dengan B1I tambah B2C. Nah, ini kan di sini aku contohnya pakai U.V tuh. Jadi kalau misalnya mau diaplikasiin pakai ini, nah nanti hasilnya sama dengan A.B sama dengan A1 B1 ditambah A2 dikali B2. Gitu, simpel kan? Nah, dari apa yang udah kita barusan tulis ini, kita bisa dapat kesimpulan bahwa A.B sama dengan panjang A dikali panjang vektor B dikali cos theta itu bisa sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2. Begitu teman-teman. Nah, ini ada contoh lagi sambungan dari atasnya. Diketahui dua vektor, yaitu U sama dengan 8I tambah 6J dan V sama dengan 3I tambah VJ. Tentukan nilai B agar kedua vektor tersebut tegak lurus. Di sini kita udah dapat kunci kalau kedua vektor tersebut adalah tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus, sudutnya sama dengan 90 derajat. Sorry. Nah, 90 derajat ya teman-teman. Nah, kita pakai catatan-catatan yang tadi udah kita pelajari itu. Ini aku tulis pakai warna merah. Kita tulis nih U, kita kerjain bareng-bareng ya, di dot V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta sama dengan, karena di sini udah bentuknya 8, kalau di sini kita aplikasinya nih U1
U2, terus ini V1, V2. Langsung kita tulis saja di sini kayak tadi. U1 dikali V1 berarti 8 kali 3, 24. Ditambah sama 6B. Nah, karena di sini tetanya 90 karena vektornya tegak lurus dan cos 90 adalah 0, jadi kita bisa langsung tulis kayak gini. 0 sama dengan 24 ditambah 6B. Minus 24 sama dengan 6B. B sama dengan minus 4. Udah ketemu. Jadi sama-sama kunci jawabannya aku tulis di sini ya, teman-teman, hasil penghitungan kita. Oke, kita lanjut. Di sini, tentukan kerja yang dilakukan oleh gaya 100N dengan arah 60 derajat ke timur laut untuk memindahkan benda sejauh 2M ke timur. 2M ini 2 meter ya, teman-teman. Kita udah dapat apa di sini? Yang pertama, sudutnya. Yang kedua, gaya F. Yang ketiga, D, jarak. Kita diminta untuk menghitung kerja. Yang kita tahu, kerja itu V sama dengan V dikali D. Kita tulis ini ya dulu. Nah, berarti ini sama dengan V-nya adalah 100 dikali dengan D-nya 2. Tapi karena ada sudutnya, jangan lupa kita kali dengan cos. Cos theta dengan theta-nya sama dengan 60 derajat. Aku perbaikin di sini tulisannya. 100 kali 2 kali cos 60. Sorry teman-teman, tulisannya jelek. Berarti 200 dikali setengah sama dengan 100 Joule. Hore, jawaban kita sama ya teman-teman, sama di sini. Nah, ini ada soal nomor 3 ya teman-teman, kita kerjain bareng-bareng lagi aja. Ada gaya F sama dengan 8I tambah 5J dalam satuan Newton. Memindahkan benda dari titik 1,0 ke 7,1. Jarak diukur dalam meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan? Kita rumus W sama dengan V dikali S. Nah, kita udah dapat V-nya berapa, S-nya itu kita dapat dari 7,1 dikurangi 1,0. Jadi X kurang X dikurangi Y. Kita dapat S-nya sama dengan 6,1. Kita langsung kaliin aja deh sama kayak tadi. Ini misalnya kita anggap ini F1, ini F2. Nah, ini 6 itu S1. Nah, ini S2. Ini bisa langsung kita kaliin aja. Nah, 8 dikali 6 ditambah 5 dikali 1, hasilnya 48 ditambah 5, yaitu 53 Joule. Nah, hasil yang kita dapat sama deh sama kunci jawabannya udah gue tulis di sini. Keren, teman-teman, hebat banget. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi silang atau yang kita bisa sebut dengan cross product. Jadi cross product ini teman-teman akan melibatkan vektor pada ruang 3. Jadi misal ada vektor U yaitu AI tambah BC tambah CK dan vektor V yaitu PI tambah QC dan tambah RK, maka definisi cross product-nya itu sebagai berikut.
Jadi U, ini bacanya U cross V sama dengan, kita tulis yang pertama di baris pertama itu ini I, JK, baris kedua ini ya teman-teman, A, B, C, baris ketiganya P, Q, R. Nah, lalu cara mengoperasikannya bagaimana? Gampang. Ini cara aku kasih ini ya teman-teman, aku kasih beda warna aja. Nah, misal aku mau lihat dari, aku mau cari yang I-nya dulu nih. I-nya dulu, berarti kita tutup sebelah sini. Nah, tutup sebelah sini. Jadi, nanti B dikali R dikurangi C dikali G. Terus kalau misalnya aku mau lihat yang C, gimana tuh caranya aku mau lihat yang C? Nah, yang C, ini kita tutup, ini kita tutup. Nah, kita kali silang lagi kayak tadi, AR, terus CP, gitu. Untuk yang K juga sama, teman-teman. Aku mau cari yang dibuat K ini berapa sih? Kita tutup deh yang sini, yang sekolom dan sebaris dengan K. Nanti kan tinggal ini aja tuh, tinggal AB, P, Q. Sorry teman-teman. Tinggal AB sama PQ. Nah, udah deh, tinggal kita kali silang lagi kayak tadi, AK dikurangi sama BP. Gitu caranya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi ini kita bisa baca catatan selanjutnya buat perkalian cross produk ini ya teman-teman. Jadi apabila di antara kedua vektor terdapat sudut, maka operasinya menjadi seperti ini. Jadi kita mau cari panjang U dikali V sama dengan panjang U dikali panjang V dikali dengan sin theta, dengan theta ini merupakan sudut di antara kedua vektor. Nah, untuk yang kedua, ketika kedua vektor sejajar, maka berlaku seperti ini. I dikali I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K sama dengan 0. Nah, untuk cross product itu hasil operasinya itu vektor ya teman-teman. Kalau dot product tadi itu skalar, nah kalau misalnya cross ini hasilnya vektor. Jadi kalau kalian masih bingung dengan istilah vektor skalar, vektor itu yang bentuknya kayak 8i tambah 2c atau 1i tambah 3c kayak gitu, dan sifatnya anti komutatif. Nah, anti komutatif itu gimana sih teman-teman? Jadi U cross V itu tidak sama dengan V cross U. Jadi kalau misalnya di dalam cross product ini hasilnya jadi kayak gini. Nah, dia minus ya teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk sifat-sifat perkaliannya aja, untuk sifat-sifat perkalian di cross product. Jadi ini bisa dihafalin sambil latihan-latihan soal. Nah, aku mau nunjukin aja di nomor 7 ini. Kok bisa sih I dikali C sama dengan K, C dikali K sama dengan I, K dikali I sama dengan C. Nah, di cross product ini ada kaidah tangan kanan. Jadi, ibu jari itu menunjukkan cross product antara dua vektor. Ini misalnya ada vektor A sama vektor B. Nah, arahnya ini ditunjukkan dengan ibu jari. Nah, untuk vektor A sendiri ditunjukkan dengan arahnya ditunjukkan dengan jari telunjuk. Untuk yang B ditunjukkan dengan arah jari tengah. Jadi kalau misalnya di sini ada I dan C, kita bikin aja garisnya kan gini. Nah, sorry nggak lurus ya teman-teman. Nah, kita nggak
C gini. Oke. Nah, kayak gini. Ini kan I, karena I sama dengan K, ini J, ini K. Nah, ketika I dikalikan J, jadi tunjuk kita mengarah ke sumbu Y. Nah, untuk jari tengah kita kan mengarah ke sumbu J nih. Nah, udah tahu kan posisi nih, ini posisinya gimana ya teman-teman, tulisnya gini. Nah, posisi jari ibu jari kita tuh mengarah ke, kalau dari layar itu berarti mengarah ke luar layar. Nah, bener kan, sama sesuai dengan sifatnya ini. Ketika I cross J itu sama dengan K. Berarti yang di sini ya teman-teman, di sini. Jadi gitu. Nah, sebenarnya ada cara gampang biar kita mudah ngapalinya. Kita bikin circle aja teman-teman. Ini I, ini J, ini K. Nah, ini gini. Wih, kamu banget kan teman-teman. I dikali J hasilnya K, J dikali K hasilnya I, K dikali I hasilnya J. Gitu teman-teman. Nah, ini ada contoh. Misal A sama dengan 1, min 2, min 1, dan B sama dengan min 2, 4, dan 1. Hitunglah A cross B dan B cross A. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman penyelesaiannya. Untuk U cross V kita bisa lihat untuk bagian I kayak tadi ya teman-teman, caranya yang ini kita tutup, ini kita tutup. Kita lihat ininya aja. J juga begitu, K pun juga begitu. Setelah itu kita dapat hasilnya 2I tambah J tambah 0K. Nah, yang kedua nih, kita juga diminta untuk menghitung V cross U. Sama kayak tadi, untuk cari I, kita tutup I-nya. J, kita tutup J, yang sebarisan sekolom dengan J. Untuk K juga sama. Nah, kita dapat hasilnya adalah berikut ini. Nah, apa nih yang bisa kita dapat dari ini? Ini sesuai banget ya teman-teman sama sifat yang udah kita lihat tadi. Ini dia. Jadi U cross V itu sama dengan minus V cross U, dan itu tadi merupakan salah satu sifat dari cross product, yaitu anti komutatif. Jadi dibolak-balik itu hasilnya nggak sama. Nggak sama kayak dot product yang kalau dibolak-balik itu tidak masalah, hasilnya sama aja. Ini ada contoh soal lagi. Hitung U cross V jika U sama dengan 3I minus 2J tambah K dan V sama dengan 4I tambah 2J min 3K. Kita lihat penyelesaiannya sama-sama. U cross V kita lihat. 3I dikali 4I. Nah, ini dia teman-teman. Kita langsung bisa kaliin ini sama ini. Tapi dengan syarat ini ya, jangan lupa ya teman-teman. Ini bukan I aja, tapi I cross I. Karena di sini kita pakainya cross. Ditambah apa? Ini dikalikan dengan ini 3I dikalikan dengan 2J. Nah, ketemunya 6 dikali I cross J, dan selanjutnya kita bisa lihat I cross I sesuai dengan sifatnya yang di atas tadi sama dengan 0. I kali J tadi kita bikin di sini aja ya teman-teman, kita bikin lagi di sini biar hafal dan paham. I J H. Muter ya teman-teman. I kali J di sini kita bisa lihat K. I kali K. Nah, karena ini kebalikan, maka hasilnya pun jadinya minus. Nah, kita bisa lihat sini. Ini aku ganti warnanya dulu aja. Hijau. Lihat, karena ini bukan K
karena ini merupakan kebalikan, yaitu dari sini ke sini, maka hasilnya jadi minus, teman-teman. Di sini C-nya tetap, tapi hasilnya jadi minus. Dan itu berlaku juga untuk selanjutnya. C kali I juga hasilnya sama, teman-teman. Bukan K, tapi minus K. Nah, hasilnya adalah seperti berikut ini. Nah, cukup mudah kan ya, teman-teman, untuk pengaplikasian dalam materi ini. Nah, kita bisa lanjut aja, oke? Nah, kita sampai di proyeksi vektor. Jika diketahui ada vektor U dan V, maka besar vektor U dan V adalah sebagai berikut. Jadi ini untuk menghitung berapa sih panjang vektor. Nah, ini namanya panjang vektornya ya, teman-teman. Ini besar panjang vektornya. Jadi bentuknya itu nanti hasilnya skalar ya, teman-teman. Ini besar panjang vektornya. Nah, kenapa sih kok kita harus tahu cara mencari panjang vektor ini? Nah, kita perlu tahu cara mencari panjang vektor tuh buat ini ya, teman-teman. Jadi rumus proyeksi vektor U terhadap vektor V itu kita bakal butuh yang namanya panjang vektor dan vektor satuan. Nah, kita bisa lihat di sini kita harus cari vektor satuan dulu. Nah, vektor satuan dari V. Karena ketika kita mau mencari proyeksi vektor U terhadap vektor V, kita tulisnya di sini. Ini lambang dari proyeksi vektornya. Karena kita mau cari vektor U, kita tulis di sini vektor U terhadap apa? Vektor V. Yang kita pakai di sini adalah panjang vektor milik U dikali dengan vektor satuan milik V. Nah, gitu teman-teman. Setelah dimasukin ke dalam rumus-rumusnya, kita bisa dapetin kalau rumusnya dari proyeksi vektor U terhadap vektor V itu vektor U dot vektor V dibagi panjang vektor V kuadrat dikalikan dengan V. Gitu. Nah, ini nanti hasilnya berupa vektor ya, teman-teman. Karena di belakang sini dikali dengan vektor, bukan panjang vektor. Gitu. Lihat, ini ada contoh soalnya. Di ini ada 5 buah vektor digambarkan sebagai berikut ini. Besar dan arah vektornya udah tersedia juga data-datanya di sini. Kita disuruh mencari besar dan arah vektor resultan. Yang pertama itu kita harus cari satu-satu. Kita lihat dari vektor A dulu. Besarnya berapa? 19M. Arahnya 0 derajat karena ini merupakan garis lurus, jadi terhadap B 0 ya, teman-teman. Nah, komponen X-nya itu besarnya 19 derajat dan komponen Y-nya adalah 0. Oh ya, ini kenapa kok bisa hasilnya 19, hasilnya 0? Untuk ini dikali, untuk mau cari X-nya berapa, ini dikali cos. Nah, dikali dengan cos theta. Nah, yang di sini dikali dengan sin theta. Nah, kita mau lihat nih yang B-nya. Besarnya berapa? Besar vektornya 15. Arahnya 45 derajat. Kita mau cari komponen X-nya berapa, komponen Y-nya berapa. Kita tahu cos dari 45 itu setengah akar 2, sin dari 45 derajat itu juga setengah akar 2. Dan ini hasilnya sama ya, teman-teman. Nah, yang C, 16. Di sini arahnya 135. Nah, kita bisa cari cos dari 135 itu berapa. Oke, kita pakai kalkulator. Jadi cos 135 itu minus setengah akar 2 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini karena cosnya 135, maka kita kalikan dengan minus setengah akar 2. Yang di sini karena di kuadran kedua itu sini merupakan hasilnya positif, jadinya hasilnya positif. Nah, gitu terus. Setelah kita sampai pada penghitungan E,
kita cari rata-ratanya, jadi kita tambahin semua, kita bagi 5, untuk Y-nya juga sama. Nah, dari rata-rata tersebut kita bisa cari besar vektor R-nya, itu dengan cara Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat sama dengan 8,5 kuadrat ditambah minus 5,1 minus 5,1. Nah, dengan cara ini ya teman-teman, kita bisa lihat di sini, hasilnya di sini. Nah, kita udah bisa ketemu besar vektornya. Resultan ya, besar vektor bukan cuma besar vektor, tapi besar vektor resultannya. Kita juga ditanya ini, arah vektornya kemana sih? Nah, ini kita lihat dari sumbu X positif, kita pakai tangan ya teman-teman, untuk mencari arahnya itu kemana nih. Jadi kalau misalnya kita, ya di sini kan Rx-nya 8,5 berarti positif ya teman-teman, ke sini. Terus Y-nya negatif berarti ke kiri. Nah, kita mau nyari nih. Ini terhadap sumbu X positif itu arah vektornya kemana? Nah, kita bisa langsung cari karena di sini itu minus 5,1, ini 8,5. Nah, kita bisa langsung pakai tangan aja buat nentuin. Nah, ini minus 5,1 dibagi dengan 8,5, hasilnya minus 0,6. Nah, sudutnya kita pakai arkes tangan ya berarti. Nah, sudutnya ketemu dengan ini, dan juga udah langsung ketemu nih, arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, gitu teman-teman. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Terima kasih.